Hai sobat-sobat tutorial teknik sipil, bertemu lagi di channel tutorial teknik sipil. Kali ini kita akan pelajari materi analisis beban gempa statik dan dinamik dalam program SAP 2000. Ini adalah kelanjutan dari materi aplikasi komputer setelah UTS. Jadi sebelum UTS itu mempelajari tentang analisis beban gravitasi yang terdiri dari beban mati, beban hidup pada balok menerus menggunakan SAP 2000. Nah, untuk setelah UTS-nya itu adalah materinya mempelajari juga beban baru, yaitu beban gempa ya. Dan kasusnya itu bukan balok lagi tapi menggunakan portal bidang, portal 2 dimensi. Portal adalah susunan dari balok dan kolom ya pada suatu struktur. Oke. Berikutnya dilanjutkan perhitungan analisis beban gempa. Analisis beban gempa dalam program SAP 2000 terdiri dari 3 metode. Yang pertama adalah metode statik, yaitu static equivalent, dan yang kedua adalah metode dinamik. Metode dinamik terdiri dari 2 jenis, yaitu metode respon spektrum atau respon spektra dan analisis riwayat waktu atau time history analysis. Nah, yang sering nanti teman-teman gunakan adalah nomor 1 dan nomor 2. Nomor 3 itu jarang digunakan, hanya untuk keperluan tertentu, misalkan untuk riset atau penelitian, karena menggunakan rekaman beban-beban gempa besar yang pernah terjadi di dunia. Untuk nomor 3 time history. Oke, saya full screenkan dulu. Prosedur analisis yang diizinkan menurut SNI 1726/2002 ataupun 2012 itu ada di dalam SNI-nya masing-masing. Nah, di slide ini digambarkan untuk SNI 2002 1726/2002 ya. Nanti akan saya paparkan file PDF-nya ya. Ini adalah tabel yang sudah dirangkum untuk disandingkan. Nah, yang pertama, jika kategori struktur gedung teman-teman itu beraturan atau regular structure, dalam hal ini gedungnya terdiri dari kurang dari 10 lantai atau 10 tingkat, dan tinggi gedung dari tanah dasar itu kurang dari 40 meter, maka di tabel ini ditulis static equivalent Y, respon dinamik Y, time history nya itu Y juga. Artinya apa? Jika gedung kita termasuk gedung yang beraturan, dalam hal ini gedung kita kurang dari 10 tingkat atau 10 lantai, dan tinggi gedungnya kurang dari 40 meter, maka kita diizinkan menggunakan metode static equivalent, metode respon spektrum, dan metode time history atau riwayat waktu dalam analisis beban gempanya. Namun untuk kategori kedua, yaitu jika gedung kita termasuk gedung yang tidak beraturan, jumlah lantainya lebih dari 10 lantai, tinggi total gedungnya itu lebih dari 40 meter, maka di stat equivalent itu statusnya N atau tidak diizinkan. Artinya maka kita harus menggunakan metode dinamik ya, dalam hal ini misalkan adalah respon spektrum. Nah, untuk lebih detailnya dalam mempelajari apakah gedung yang teman-teman sedang kaji itu adalah gedung beraturan atau gedung tidak beraturan, maka teman-teman bisa merujuk langsung ke SNI sumbernya, yaitu 1726/2002 atau 1726/2012. Oke, coba kita lihat SNI 2002. Nah, SNI 2002 itu ada di halaman 12 dari 63 ya, pasal 4.2.1, seperti yang saya tulis di slide tadi, bahwa struktur gedung beraturan ditetapkan sebagai struktur gedung ditetapkan sebagai struktur gedung yang beraturan atau regular structure apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut. Pertama, tinggi struktur gedung diukur dari taraf penjepitan lateral, ya ini maksudnya dari pondasi ya, atau biasanya juga dari pondasi, tidak lebih dari 10 lantai, atau jumlah tinggi total gedungnya adalah kurang dari 40 meter.
Kemudian poin kedua, denah struktur gedungnya adalah persegi panjang tanpa tonjolan, dan kalaupun mempunyai tonjolan, panjang tonjolan tersebut tidak lebih dari 25% dari ukuran terbesar denah struktur gedung dalam arah tonjolan tersebut. Jadi tonjolan tersebut tuh seperti gedung kita, misalkan kalau yang biasa kan persegi panjang, nah bisa jadi kan gedung kita seperti huruf L gitu. Nah tonjolan L yang di atas ini nggak boleh lebih dari 25% dari ukuran denah terbesar ya, dari panjangnya. Panjang sama lebar kan lebih besar panjang, jadi tonjolan ini nggak boleh lebih besar dari 25% kali panjang denah struktur tersebut. Kalau lebih dari 25% tonjolannya maka termasuk gedung tidak beraturan, dan seterusnya. Ini dibaca aja teman-teman ya. Ini ada beberapa pasal, satu pasal saja dia tidak masuk poinnya, maka sudah termasuk ke dalam kelompok gedung tidak beraturan. Ya, misalkan ini nih, sistem struktur gedung memiliki berat lantai tingkat yang beraturan. Artinya setiap tingkat atau lantai memiliki berat yang tidak lebih dari 150% dari berat lantai tingkat di atas atau di bawahnya. Berat atap atau rumah atap tidak perlu memiliki ini ya, khusus untuk atap tidak perlu ditinjau. Nah, misalkan mungkin biar kebayang, saya gambarkan saja di sini. Ya, misalkan kita struktur itu, nah ini adalah taraf penjempitan lateral ya teman-teman, fondasinya kan satu. Nah misalkan kita ada 1, 2, 3 lantai. Nah ini yang namanya adalah atap ya, atap. Nah ya, atau biar lebih banyak satu lagi nggak usah deh, 3 aja nggak apa. Nah tadi disebutkan bahwa berat lantainya itu tidak lebih dari 150%. Artinya apa? Lebih bagus kita tambahkan lagi aja nih biar banyak. 1, 2, 3, 4, 5 lantai atau 5 tingkat ini ya gedung kita. Nah kita jika sedang meninjau berat ini, nah ini W2 ini selisihnya tidak lebih besar dari 150%. Nah ini tidak boleh lebih besar dari 150%. Jadi W2 ini tidak harus lebih kecil dari sama dengan W1 plus 150% W1. Nah W2 juga harus lebih kecil dari sama dengan W3 ditambah 150% W3. Jadi selisih tiap lantainya itu tidak boleh lebih besar dari 150%. Nanti untuk menghitung berat lantai W nya ini bisa digunakan menggunakan program SAP ya. Ini dibaca aja ya, poin-poinnya ada cukup banyak. Nah untuk keterangan mengenai metode start ekivalen, teman-teman bisa lihat di halaman ini 27 dari S63. Nah ini yang untuk start ekivalen C kali I kali WT per R itu apa, pendistribusian gaya start ekivalen tiap lantainya FI ini bagaimana, teman-teman bisa dibaca. Waktu getar alami fundamental itu T1 apa ya, teman-teman silahkan baca. Nah sedangkan untuk jadi 2002 itu covernya kayak gini, standar ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung. Nah untuk yang 2012 nah, itu bukan di pasal 4.2.1 tapi ada di pasal 7.3.2. Ini dibaca aja apa itu ketidakberaturan horizontal, vertikal, dan seterusnya, dibaca saja ya. Ini sedikit lebih kompleks, makanya saya menerangkan yang 2002 agar lebih sederhana, dan ketika 2002 sudah bisa, untuk belajar 2012 nya itu lebih mudah. Nah ini adalah tabel komparasinya. Jika kategori desain seismik atau KDS gedung kita masuk kategori B dan C, karakteristiknya seperti ini, maka analisis beban gempa menggunakan start ekivalen itu I itu diizinkan ya. Kalau TI yang ini tidak diizinkan gitu ya, teman-teman dibaca saja. Oke, ini covernya adalah ini, bisa di-download juga, SNI 1726.2 2012, tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non-gedung. Ini silakan teman-teman cari di Google, tinggal ketik aja SNI 1726.2 2012 atau SNI 031726 2002.pdf. Nanti akan
muncul sendiri di Google-nya. Oke, paham ya? Nah, ini adalah lanjutan dari analisis statik ekuivalen. Jadi analisis statik ekuivalen itu seperti ini. Ini adalah struktur portal bidang 2 dimensi gedung kita. Ketika terjadi gempa di bawah ini adalah gambar akselerogram percepatan gempa di batuan dasar. Nah, kemudian ketika ada gempa ini, maka gempa tadi itu kita anggap sebagai gaya-gaya statik ekuivalen yang akan mendorong setiap ujung dari setiap lantai. Jadi semakin ke atas itu gaya statik ekuivalennya semakin besar. Kenapa? Karena semakin jauh dari tumpuan pondasi gedung itu. Jadi ketika di sini pondasinya, maka di lantai 1 gaya statik ekuivalennya cuma segini. Lantai 2 karena semakin jauh jaraknya dengan pondasi agak gede. Lantai 3 lebih besar lagi, lantai 4 lebih besar lagi, dan lantai kelima itu paling besar karena dia di lantai 5 ini sangat jauh jaraknya terhadap tumpuan pondasi. Logikanya dia semakin sedikit tertahan oleh pondasinya. Nah, yang teman-teman harus cari tahu adalah berapa sih nilai F1, F2, F3, F4, F5 yang nanti akan di input dan di assign di sub 2000 teman-teman. Gaya gempa dianggap sebagai sekumpulan beban luar yang bekerja pada struktur atas gedung. Yang ini ya. Kalau pada metode riwayat waktu, beban dikerjakan pada tumpuan atau tanah dasar. Ya, kalau time story di sini, maka pada metode ini strukturnya dianggap dipukul langsung oleh gaya ekuivalensi percepatan tanah akibat gempa di setiap lantai yang ini, F1, F2, F3, F4, F5. Metode ini adalah suatu gambaran dari beban gempa setelah disederhanakan. Jadi statik ekuivalen itu penyederhanaan. Metode ini cocok untuk struktur bangunan yang beraturan, yaitu suatu gedung yang tidak lebih dari 150 masa tiap tingkat di dekatnya. Ini tadi ada di SNI 1726/2002 juga ya, yang tadi saya jelaskan. Ya, yang ini. Ya, mungkin di 1726 tadi. Teman-teman bisa lihat. Ya, di sini tadi saya sudah nulis kalau nggak salah. Bisa saya jelaskan, silakan teman-teman di scroll back saja ya. Ada tadi saya sudah jelaskan ya, pokoknya ada. Silakan videonya di scroll back lagi yang ini nih. Oke, sama kan dari sini karena sumbernya memang dari SNI juga. SNI ya, kita adalah adopsi dari peraturan ICI 318. Biasanya untuk ICI ya, untuk SNI itu untuk struktur beban yang bekerja bukan kalau ya oke. Beban yang kalau gempa biasanya SC. Beban yang bekerja bukan merupakan fungsi waktu sehingga respon struktur dapat diketahui untuk berbagai combo atau load combination. Analisis statik ekuivalen hanya memperlihatkan ragam getar atau mode shape pertama. B geser dasar atau Bezier, nominal statik ekuivalen V yang terjadi di tingkat dasar, yang ini V statik ekuivalen. Jadi perwakilan dari beban gempa statik ekuivalen akibat adanya gempa itu di suatu gedung, suatu wilayah di tingkat dasar atau di bawah pondasi itu. Nilai V-nya adalah C kali I kali WT dibagi R. C itu koefisien gempa, I itu faktor keutamaan atau importance faktor gedung, WT adalah berat total struktur atau berat total gedung, R adalah faktor reduksi atau modifikasi respon gempa. Nah, V yang tadi ini, yang total di bawah ini, karena kita nggak bisa input V di sub ya, kita harus menginputnya itu F1 sampai ujung yang atas. Misalkan di sini ada 5 lantai, berarti F5. Berapa nilai F1, F2, F3, F4, F5? Nah, F1, F2, F3, F4, F5 adalah pembagian proporsi dari V. Jadi tadi saya bilang semakin ke atas lantainya semakin besar V-nya. Makanya ini gambar panahnya itu semakin ke atas semakin panjang ininya. Itu adalah gambarnya seperti segitiga terbalik proporsinya ya. Beban geser dasar nominal V tersebut yang ini harus dibagikan atau didistribusikan lah gampangnya sepanjang tinggi struktur bangunan ini.
Jadi beban-beban gempa nominal statik ekuivalen Fi, mana I adalah nomor lantai ke I, lantai 1 misalkan sampai lantai 5, 1 sampai F5 misalkan, pada pusat massa lantai tingkat ke I. Jadi nanti di assign di subnya itu kita bisa klik pusat massa lantainya, ada opsinya. F1 adalah WI kali ZI dibagi sigma WI ZI, I-nya itu dari 1 sampai N dikali dengan V yang tadi, V yang C kali I kali WT per R ini. Oke. Nah, kita harus cari FI-nya ini F1 sampai F5. Kalau lantai kita kan 5 lantai, kalau lantai kita 7 lantai ya F1 sampai F7 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, WI adalah berat lantai tingkat ke I. Jadi WI ada W1, W2, W3, W4, W5. Nah, untuk menghitung berat lantainya ini, setiap lantai ini kita bisa menghitung manual ataupun menggunakan SAP 2000. Nanti akan dijelaskan menggunakan SAP 2000 biar lebih mudah dan teman-teman bisa tahu caranya. ZI adalah ketinggian lantai tingkat ke I. Jadi ZI itu ada Z1 yang ini, misalkan tinggi antar lantainya 4 meter, berarti ini 4 meter. Z2 adalah lantai 2 dari pondasi, berarti 4 tambah 4 8. Z3 12, Z4 16, Z5 20. Kayak gitu. Jadi dihitungnya tetap dari dasar, bukan dari setiap lantainya, gitu ya. N adalah nomor lantai. Nah, untuk kasusnya ini, video ini akan kita pecah menjadi beberapa part agar tidak terlalu lama ya. Di sini ada portal bidang atau portal 2 dimensi dari gedung. Nah, ini ceritanya adalah kayak gini, teman-teman. Ya, misalkan saya bikin baru, ini dihapus. Jadi kalau struktur gedung kan pada umumnya yang teman-teman jumpai di lapangan itu kan 3 dimensi. Kayak gini, misalkan gedung kita ada ini fondasinya ya, 1 2 3 4, ini enggak proporsional, nggak apa dah, anggap aja ini gambarnya proporsional, ada 4 lantai. Nah, ini nyambung ya, nyambung ke sana baloknya, sana juga. Sini misalkan ada kolom lagi, ini pondasinya gitu. Nah, kemudian nanti ini juga ada balok lagi. Nah, yang dinamakan portal 2 dimensi, kalau ini kan namanya portal 3 dimensi nih ya, 3 dimensi. Nah, kalau yang dinamakan dengan portal 2 dimensi adalah kita mengiris, ini tanda panah ke bawah itu artinya mengiris. Jadi kalau kayak teman-teman punya kue bolu itu diiris pakai pisau. Nah, potongan irisannya itu yang dinamakan dengan 2 dimensi. Jadi kalau kita mengiris di ujung sini, maka portal 2 dimensinya adalah seperti ini. Ada berapa? 1 2 3 4, 2 3 4, bawahnya adalah pondasi. Ini enggak ada ya kelebihan saya. Nah, ini pondasi. Nah, ini adalah potongan portal bidang atau 2 dimensinya. Kalau kita mengirisnya ke arah sana nih, ke arah samping kanan ya, diiris di sini. Terus nah, ini portal bidang 2 dimensinya berarti ada 1 2 3, ada 3 kolom ya. Kayak gitu. Lantainya ada 1 2 3 4, 1 2 3 4. Nah, ini pondasinya. Nah, perhatikan dengan arah potongan yang berbeda dihasilkan bisa jadi dihasilkan portal 2 dimensi yang berbeda. Jadi jika ini dinamakan X ke X, Y itu yang sana, dan Z adalah ke atas biasanya kan kalau di SAP. Maka ketika kita memotong arah X itu yang ini menghasilkan gambar portal 2 dimensi yang ini, dan ketika kita memotong arah Y yaitu yang ini, maka akan menghasilkan portal 2 dimensi yang ini. Begitu ceritanya. Nah, yang ini itu adalah potongan dari portal gedung 3 dimensi. Nah, ini nggak tahu ya dipotongnya di arah X atau arah Y, karena saya di sini tidak disajikan gambar denanya. Tapi secara prinsipnya adalah seperti tadi, biar teman-teman terbayang gambar ini gambar apa sih. Jadi ini adalah gambar potongan dari portal gedung 3 dimensi. Portal bidang dinamakan portal 2 dimensi, portal ruang dinamakan portal 3 dimensi.
Ya, diketahui portal bidang gedung sederhana sebagai berikut. Nanti akan saya tuntun hingga membuat gambar portal ini. Untuk pendefinisiannya nanti dilanjutkan di video berikutnya. Untuk pendefinisian material, beban, frame section, load combination, assign bebannya, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, di sini ada portal bidang 2 dimensi, tinggi tiap lantainya 3 meter, bentang baloknya 4 meter, lantainya ada 2 lantai atau 2 tingkat, 1, 2, kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Kita coba buat di dalam sub 2000 nya ya, kita klik sub. Oke, kemudian kita pakai template aja. Ya, perhatikan di sini satuannya saya dalam meter ya, boleh km atau per meter bebas, yang penting panjangnya meter. Kita pilih yang ini ya, kalau to test ini kan yang simple bidang ini. Sekarang kita pilih portal bidang. Nah, ditanya oleh sub number of stories, lihat di sini jumlah lantainya ada 1, 2, berarti kita isi 2. Benar-benar kebetulan defaultnya sama. Nah, number of base, jumlah bentang, perhatikan di sini bentang baloknya ada 1, 2, 3, berarti kita isi angka 3 bukan 2. Ganti story height, story itu tinggi tiap lantai 3 meter 3 meter, maka kita isi 3 meter. Biasanya sama, tinggi tiap lantai itu dibuat seragam, dan standar biasanya 3,6 atau 3,7 atau 3,8, standarnya seperti itu. By width adalah lebar tiap bentang. Di sini lebar tiap bentangnya 4 meter, maka kita isi angka 4 meter di sini. Oke, karena ini meter, di sininya meter ya, yang berhubungan dengan dimensi panjangnya. Tapi kalau di sini senti ya teman-teman harus senti, jadi hati-hati satuannya ya, dilihat dulu. Nah, sudah terbentuk gambar portal bidang mirip dengan di soal. Nah, perhatikan di sini fondasi gedungnya adalah jepit, defaultnya masih masih sendi. Ini segitiga ini nih sendi, jadi kita ubah dulu caranya. Diklik setiap di blok itu ya, di blok kursornya, setiap ujung perletakan bawah ini, kemudian klik assign, join, restrain adalah bahasa Inggrisnya tumpuan, dan then kita klik icon jepit atau fix, and then klik OK. Sudah berubah menjadi jepit ya teman-teman. Nah, sudah diupdate, berubah tandanya. Nah, untuk pendefinisian betonnya 25 MPa, kuat leleh tulangan balok kolomnya 400 MPa, kuat leleh sengkang balok kolomnya 240 MPa, ukuran frame section balok 300 x 500, ukuran frame section kolom 350 x 405 mm, kemudian beban hidup tiap lantainya ada ini. Kita akan dilanjutkan di video selanjutnya. Sekian. Saksikan nanti di part berikutnya ya, akan saya taruh di link deskripsi jika sudah jadi videonya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dicoba sampai slide ini teman-teman. Terima kasih.